عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji dan senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang diberikan kepada kita. Di antara karunia tersebut adalah berkumpulnya kita semua di masjid yang mulia ini, sebuah rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita semua berharap semoga kita semua termasuk orang-orang yang meraih kemuliaan dari hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, "Ma min qaumin jalasu fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu ta'ala fi man 'indah." Tidak ada satu kaum pun yang duduk di rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu di masjid dari masjid-masjid Allah. Mereka membaca kitab Allah, saling mempelajarinya antara sesama mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, as-sakinah. Mereka akan diliputi oleh rahmat, dinaungi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut orang-orang yang hadir di majelis tersebut, dibanggakan di depan para malaikatnya. Maka saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah lagi Maha Agung, semoga majelis kita yang baik ini dijadikan sebagai majelis yang berberkah, membawa manfaat dan kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, sebagaimana yang telah diumumkan bahwa tema pertemuan ini dengan judul Arti Sebuah Kehidupan. Dan ini adalah sebuah tema yang sangat penting dan sangat berharga di dalam kehidupan setiap muslim dan muslimah. Sebuah peringatan yang harusnya senantiasa berada dalam sanubarinya, mengingatkannya dan mewarnai kehidupannya. Karena memahami hakikat dari kehidupan, arti dan makna kehidupan, dan apa setelah kehidupan ini, itu adalah lambang kebahagiaan seorang hamba dan lambang kebaikannya di dunia dan di akhirat. Iya. Apalagi kita menyadari bahwa hidup ini, kehidupan, waktu di dalam kehidupan terus bergulir tanpa henti. Hiruk pikuk manusia di dalam kegiatan dan aktivitasnya tidak ada batasannya.
dan berbagai warna kehidupan yang mewarnai kehidupan manusia, khususnya kita di hari-hari ini, yang penuh dengan fitnah, penuh dengan perkara-perkara yang bisa memalingkan seseorang dari kehidupan atau seseorang dari agamanya. Ini adalah hal yang telah kita saksikan. Hal yang kita saksikan. Karena itulah, ini adalah sebuah renungan yang hendaknya kita senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merenungi apa arti dari kehidupan ini. Apa makna kita diberikan kehidupan, dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kehidupan ini hanya berjalan kemudian berlalu sia-sia tanpa arti? Tentunya setiap muslim dan muslimah menjawab dengan pasti bahwa setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan yang lain. Kehidupan ini bukan sia-sia. Apa hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian sia-sia dan kalian tidak akan kembali kepada kami? Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayahsabul insanu ay yutraka sudah? Apakah manusia mengira bahwa dia akan dibiarkan begitu saja, tidak diperintah, tidak dilarang, tidak ada perhitungan setelah dia hidup? Ya. Kehidupan ini punya arti bagi setiap muslim dan muslimah. Ada pertanggungjawaban di dalamnya. Ada harapan di dalam kehidupannya. Dan ada rasa takut apabila dia keluar dari jalan yang lurus dari kehidupan ini. Ya. Karena itu, tema pembahasan ini adalah hal yang hendaknya senantiasa kita renungi dan kita cermati arti sebuah kehidupan. Dimaklumi bahwa hikmah dari diciptakannya manusia di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Inna Allaha huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matin." Tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Iya. Kecuali untuk beribadah kepadaku. Mereka dicipta untuk menegakkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menegakkan peribadatan. Allah berfirman, "Ma uridu minkum min rizqin." Saya tidak menginginkan rezeki apapun dari mereka. Dan saya tidak menginginkan mereka memberi makan untukku. Iya. Sungguh hal itu mustahil bagi Allah. Karena itu diterangkan sifat Allah Subhanahu wa taala dan sebuah nama yang maha agung. Allah berfirman, "Inna Allaha huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matin." Sungguhnya Allah, dialah yang maha memberi rezeki, yang maha memiliki kekuatan dan maha matin, ya, maha kekal, maha kuat, terus berjaya. Di antara makna al-matin. Jadi ini di antara makna dan tujuan diciptakannya manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menegakkan ubudiyah ini, Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul karenanya. Ya. Dan dimaklumi 3 ayat dalam Al-Quran menjelaskan misi dakwah para nabi dan para rasul. 3 ayat ini sering kita dengarkan. Tapi mungkin saya akan sebutkan 3 ayat ini sambil saya sebutkan
Di mana letak 3 ayat ini? Dan apa keterkaitannya di dalam surah tersebut? Ya. 2 ayat yang pertama di surah An-Nahl. Dan surah An-Nahl ini disebut juga dengan nama surah An-Ni'am. Surah An-Ni'am. Ya. An-Nahl artinya lebah. Ya. Ini surah yang ke 15 dari tertib Al-Quran. Surah An-Nahl. Dan di kalangan para ulama disebut juga dengan nama surah An-Ni'am. Surah yang menjelaskan tentang nikmat-nikmat Allah. Ya. Di dalam surah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Apapun dari nikmat yang kalian dapati itu datangnya dari Allah. Di dalam surah ini firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menjumlahnya. Ya, ini ayat ada di dalam surah An-Nahl, ada juga di surah Ibrahim. Ya. Di ayat ini disebutkan, di dalam surah ini disebutkan 2 ayat. Diutusnya para nabi dan para rasul, misi diutusnya para nabi dan para rasul. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa ini adalah nikmat yang sangat besar. Apalagi ayat yang pertama disebutkan di awal surah, ayat yang kedua dari surah An-Nahl, "Ata amrullahi fala tasta'jilun, subhanahu wa ta'ala amma yushrikun, yunazzilul malaika." Dia datang ke ayat yang kedua, "Yunazzilul malaika birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun." Allah menurunkan para malaikat dipimpin oleh Jibril dengan membawa perintah dari Allah kepada siapa yang Allah pilih dari hamba-hambanya. Maksudnya perintah dari Allah kepada siapa yang dipilih dari manusia sebagai rasulnya untuk menyampaikan agar supaya mereka menyerukan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maka hendaknya kalian, Allah berfirman, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali saya, maka bertakwalah kalian kepadaku. Ini ayat yang pertama. Di dalam surah ini pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wa yajtanibut taghut." Sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul agar supaya mereka menyampaikan, beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut. Jauhilah segala yang diibadahi selain daripada Allah. Perhatikan bagaimana perintah untuk beribadah ini, penekanan bahwa ibadah adalah misi utama dari dakwah para nabi dan para rasul. Ini disebutkan dalam surah yang menjelaskan tentang nikmat-nikmat Allah. Karena itu peribadatan adalah sebuah nikmat yang sangat berharga bagi seorang hamba. Dan keberadaan Islam ini diutamakan padanya dakwah kepada tauhid, itu adalah nikmat yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ketiga di surah Al-Anbiya. Dan surah Al-Anbiya ini menjelaskan tentang sejumlah para nabi dan para rasul. Ya, banyak surah yang menjelaskan kisah para nabi dan para rasul. Ya. Tapi ada titik-titik yang digaris bawahi dalam surah ini sebagai penekanan. Sebab di dalam banyak konteks ayat ditekankan padanya makna ibadah di dalam surah ini. Dan bagaimana ditampilkan para nabi dan para rasul ibadah mereka. Dan sangat dekatnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai di masa kesusahan mereka bermohon dan berdoa kepada Allah. Padahal mereka adalah wali-wali Allah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka terus beribadah, bermohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah ini firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami mengutus sebelum engkau Muhammad seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada yang berhak diibadahi selain daripada saya, maka beribadahlah kalian kepada Allah. Iya. Maka ini adalah misi dakwah para nabi dan para rasul.
mewujudkan ibadah di dalam kehidupan, ini adalah tugas di dalam hidup kita. Ya, Rasulullah yang beliau telah direkomendasi oleh Allah sebagai seorang hamba dan dipuji di berbagai maqam yang sangat indah, dan pujiannya dengan kata hamba. Ya. Subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitab. Segala puji hanya untuk Allah yang menurunkan kepada hambanya Alkitab. Ya, disebut sebagai seorang hamba. Dan beliau sendiri diberi pilihan oleh Jibril. Ya. Sebagai tawaran dari Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, apakah engkau ingin dijadikan seorang raja dan rasul atau seorang hamba dan rasul? Maka Nabi SAW menjawab, bahkan seorang hamba dan rasul. Seorang hamba dan rasul. Iya. Beliau yang berada di kedudukan yang paling tinggi ini, dalam puncak ibadah, itu pun Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi-Nya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai kematian itu datang menjemputmu. Jadi perintah untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal datang menjemput. Iya. Maka ayat-ayat ini mengingatkan kita akan hakikat dari kehidupan. Apa makna dari hidup ini? Dan apa tugas yang harus kita jalankan di dalam kehidupan ini? Dan di dalam Al-Quranul Karim, juga di dalam sunnah Rasulullah SAW, telah diterangkan berbagai penjelasan-penjelasan. Ya. Dan diterangkan berbagai cahaya keterangan yang mengingatkan seorang hamba akan arti dan makna kehidupannya. Ya. Dan ini sangat banyak sekali dalam Al-Quran, dan waktu membatasi kita, maka saya mengisyaratkan kepada sejumlah ayat-ayat dan hadis Rasulullah SAW. Siapa yang mencermati ayat-ayat ini, maka dia akan semakin sadar dan mengerti apa hakikat dari kehidupan itu. Ya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala ingatkan bahwa hidup ini adalah cobaan dan ujian. Hidup ini adalah cobaan dan ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha berkah Allah yang menurunkan, maha berkah Allah yang di tangannya lah segala kekuasaan, dan dia maha mampu atas segala sesuatu, yang menciptakan kematian dan kehidupan agar supaya menguji kalian. Perhatikan, mati adalah ujian, kehidupan adalah ujian, semuanya terdapat di dalamnya ujian. Iya. Liyabluwakum, agar supaya menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayyam wa kana 'arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi pada 6 hari, dan adalah arsy-Nya di atas air, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Iya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa bashshiris sabirin alladhina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kami akan menguji kalian. Iya. Kami akan menguji kalian dari sesuatu. Perhatikan ibarat dalam Al-Quran, dari sesuatu. Ya, ujian ini dianggap hal yang sedikit. Ya. Sebab kalau manusia diuji dengan hal yang sangat banyak, pasti mereka akan binasa. Dan Allah banyak memaafkan manusia
Padahal mereka banyak melakukan kesalahan. Ya. Kami akan menguji kalian dengan sesuatu dari kelaparan, ya, dari ketakutan, dari kekurangan, ya, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Kemudian Allah sebutkan siapa yang beruntung dari ujian. Ya, berilah kabar gembira kepada orang yang bersabar. Kemudian diterangkan siapa orang yang bersabar itu. Itu orang-orang yang apabila ditimpa oleh musibah, dia berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami ini milik Allah, dan kepadanya lah kami akan kembali. Iya. Kepadanya lah kami akan kembali. Maka merenungi ayat-ayat ini, bahwa hidup ini adalah ujian dan cobaan. Ini akan mengingatkan seorang muslim apa yang harus dia lakukan di dalam kehidupannya. Apa yang harus dia lakukan di dalam kehidupannya. Juga Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan-perumpamaan tentang kehidupan dunia dalam ayat-ayat yang sangat banyak sekali. Iya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu adalah permainan, senda gurau, perhiasan, dan sikap saling berbangga antara sama kalian, dan memperbanyak harta serta dan anak. Kama salighaithin a'jaba al-kuffara nabatuh. Seperti hujan yang menumbuhkan tumbuhan, orang kafir merasa kagum dengannya. Merasa kagum dengannya. Thumma yahiju. Kemudian ia pun mengering. Atarahu musfarra. Kemudian kamu lihat dia kering menjadi kuning. Thumma yakunu hutama. Kemudian dia menjadi aram. Ini Allah ingatkan, wa fil akhirati, dan di kehidupan akhirat adzabun syadid, ada siksaan yang pedih, wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Dan ada pengampunan dari Allah dan keridhaannya. Ada dua. Ada siksaan dan ada pengampunan. Ada pengampunan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali perhiasan yang menipu. Kecuali perhiasan yang menipu. Ini perumpamaan tentang kehidupan dunia disebutkan di dalam banyak ayat. Ya. Disebutkan di dalam banyak ayat. Ada yang saya bacakan tadi di surah Al-Hadid. Ada ayat di surah Yunus. Ada ayat di surah Al-Kahfi. Ya, dan ada ayat-ayat yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidak kehidupan dunia itu kecuali perhiasan yang menipu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nasu inna wa'dallahi haqq, fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur." Wahai sekalian manusia, sungguhnya janji Allah itu adalah suatu hal yang hak, pasti terjadi. Maka janganlah kehidupan dunia ini menipu kalian. Janganlah syaitan memperdaya kalian. Iya. Dan di antara hal yang menyebabkan kita bisa mengetahui makna dari kehidupan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahwu wa la'ib. Wa inna ad-dar al-akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Ya, Allah firman, tidaklah kehidupan dunia ini kecuali permainan, kecuali senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang hakiki. Ya, perhatikan. Disebutkan yang merupakan kehidupan yang hakiki adalah apa? Kehidupan negeri akhirat. Law kanu ya'lamun. Andai kata mereka mengetahuinya. Ya. Kemudian di antara ayat-ayat yang menjelaskan makna dan hakikat dari kehidupan disebutkan dalam sejumlah ayat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hinanya dunia, dan tidak ada nilainya dunia ini dibanding dengan kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya
wal baqiyatus shalihat khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Harta dan anak-anak. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Apa yang tersisa dari amalan yang salih, itulah yang paling baik di sisi Rabbmu pahalanya dan yang paling diharapkan. Iya. Dan paling diharapkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma utitum min syai' famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma 'indallahi khairun wa abqa afala ta'qilun." Apapun yang diberikan kepada kalian dari kehidupan dunia, apapun yang diberikan dari kalian, maka itu hanyalah kehidupan dunia, perhiasan dunia. Ya. Dan apa yang di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Afala ta'qilun, tidakkah kalian berpikir? Tidakkah kalian berakal? Ya. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada manusia, ya, dengan uslub yang sedemikian rupa. Ya. Disebutkan, tidakkah kalian berakal? Mana akal yang sehat, yang memang memikirkan kemaslahatan untuk dirinya dan kebaikannya? Apapun yang diberikan kepada kalian itu hanyalah perhiasan dunia dan keindahannya. Dan yang berada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Tidakkah kalian berpikir? Tidakkah kalian berakal? Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu 'indahu ajrun 'azim." Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah fitnah. Dan Allah di sisinya ada pahala yang sangat besar. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha." Sesungguhnya dari hal yang saya khawatirkan terhadap kalian wahai umat Islam setelahku, saya khawatirkan akan dibukakan untuk kalian kehidupan dunia, ya, kemegahan dunia dan perhiasannya. Perhatikan bagaimana Rasulullah mengkhawatirkan hal ini. Ya. Dan di dalam As-Sahihain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi mal faqru akhafu alaikum." Ya, demi Allah, bukan kefakiran yang saya khawatirkan terhadap kalian. Umat Islam tidak dikhawatirkan menjadi fakir. Ya. Tidak dikhawatirkan binasa karena kefakiran. Bukan itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Apa yang beliau khawatirkan? "Walakinni akhafu an tubsatu alaikum ad-dunya fatanafasuha kama tanafasuha fa ahlakatkum kama ahlakatkum." Akan tetapi saya khawatir dunia itu akan dibuka untuk kalian. Kalian pun berlomba-lomba untuk menggapainya. Lalu kalian pun dibinasakan sebagaimana orang-orang sebelum kalian dibinasakan. Dan di dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna ad-dunya khulwatun khadirah wa inna Allah ta'ala mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa." Kata beliau, sesungguhnya dunia ini manis dan sangat hijau. Ya. Kalian dunia nampak manis dan sangat hijau. Allah ingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian khalifah di atasnya untuk melihat apa yang kalian lakukan. Iya. Kehidupan ujian bagi kita. Sengaja kehidupan dunia dibuka untuk menjadi ujian bagi kita. Kemudian Nabi ingatkan, bertakwalah kalian kepada Allah dari fitnah dunia dan bertakwalah kalian kepada Allah dari fitnah perempuan. Iya. Tahukah kita semua apa perumpamaan dunia ini? Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berlalu di sebuah pasar diiringi oleh sejumlah sahabatnya. Mereka melalui bangkai seekor kambing yang kecil telinganya, cacat, kecil telinganya. Maka Nabi mengangkat bangkai tersebut. Kemudian Nabi berkata, siapa di antara kalian yang ingin membelinya dengan harga 1 dirham? 1 dirham 1 mata uang perak. Murah harganya.
Murah harganya. Kata Rasulullah, kata para sahabat, ya Rasulullah, untuk apa kambing ini? Dia telah menjadi bangkai. Maka Nabi SAW bersabda, inginkah kalian saya berikan kambing ini cuma-cuma? Kata para sahabat, ya Rasulullah, kalaupun dia hidup, belum tentu kami tertarik kepadanya sebab dia cacat. Ya. Kemudian Nabi SAW memberikan pelajaran yang sangat mendalam, ya, kepada para sahabatnya. Rasulullah SAW bersabda, wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allah min hada 'alaikum. Kata beliau, demi Allah, sungguhnya dunia lebih hina di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada ini. Iya. Daripada bangkai. Subhanallah. Karena itu para ulama kita berkata, dan kita mendengar guru-guru kita mengatakan bahwa faedah yang paling sedikit yang didapatkan oleh seorang penuntut ilmu, dia harus tahu bahwa dunia itu hina, tidak ada artinya. Dunia itu hina, tidak ada artinya. Sebab ini ditunjukkan pada nas-nas yang sangat jelas dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari nas-nas Al-Quran dan Hadis yang mengingatkan akan makna kehidupan ini, dan hakikat dari kehidupan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kematian. Tidak ada yang kekal di muka bumi ini. Semuanya akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Dimanapun kalian berada, kalian akan dijemput oleh kematian, walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh. Tidak ada yang bisa menghalangi kematian ini. Iya. Kematian ini mendatangi setiap insan, tanpa pandang bulu. Apakah dia raja, dia penguasa, dia menteri, dia pejabat, dia seorang rakyat, anak muda, orang tua, anak kecil. Semuanya apabila telah sampai ajalnya, tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dikedepankan. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluha la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu ada ajalnya. Apabila telah datang ajalnya, tidak bisa dikedepankan, walaupun sesaat, dan tidak bisa pula diakhirkan. Iya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terus mengingatkan tentang pentingnya mengingat akhirat ini. Kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam 4 dan selainnya, kata beliau, "Aktsiru min dzikri hadimin ladzat." Perbanyaklah dari mengingat penghancur kelezatan, yaitu al-maut. Iya. Ini tentang kematian. Disebutkan di dalam Al-Quran beraneka ragam bentuknya. Iya. Sangat banyak sekali bentuk-bentuk kematian disebutkan dalam Al-Quran. Ini kalau ingin dicermati, sungguh sebuah nasihat yang sangat mendalam. Ya. Sungguh sebuah nasihat yang sangat mendalam. Saya di sini hanya mengisyaratkan saja. Dan saya ingin mengingatkan di sini bahwa dengan memperhatikan nas-nas yang seperti ini, seorang muslim akan mengerti apa hakikat dari kehidupan itu. Apa sebenarnya makna dari kehidupan ini. Ya. Dan di antara hal yang mengingatkan seorang hamba akan makna kehidupannya, di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan sejumlah ayat, sejumlah hadis tentang harusnya kita mempersiapkan diri untuk menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Mempertanggungjawabkan setiap amalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Bagi siapa yang takut kepada kedudukan Rabbnya, maqama rabbih. Maqama rabbih di sini ditafsirkan dengan dua penafsiran di kalangan ahli tafsir. Penafsiran yang pertama, siapa yang takut kepada keagungan dan kebesaran Rabbnya. Penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, maqam rabbih, ditafsirkan siapa yang takut kepada keadaan dia akan menghadap kepada Allah di kemudian hari. Dia takut ketika dia ditanya,
dia tidak bisa menampilkan atau mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan di dunia. Iya. Siapa yang takut kepada maqam Rabbi, maka dia mendapatkan 2 surga. Dia mendapatkan 2 surga. Dipuji orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yawma yunadihim fayaqulu madza ajabatumul mursalin." Dan ketika Allah memanggil mereka pada hari kiamat, memanggil manusia, apa yang kalian jawab dengannya para rasul? Setiap dari kita akan dipertanyakan, sejauh mana kita telah menjawab seruan para nabi dan para rasul? Sejauh mana kita telah menjawab seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iya. Ini adalah hal yang harus kita pertanggungjawabkan. Dan di dalam hadis Abi bin Hatim yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu ar-Rahman, laisa bainahu wa bainahu tarjuman." Tidak seorang pun di antara kalian kecuali Allah Ar-Rahman akan berbicara langsung kepadanya. Tidak ada perantara seorang pun antara dia dan antara Allah Subhanahu wa taala. Iya. Allah langsung berbicara kepadanya. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Maka orang ini melihat sebelah kanannya, dia hanya melihat amalan yang dia telah lakukan. Wa yanzuru ashmana minhu fala yara illa ma qaddam. Dia melihat ke sebelah kirinya, dia juga tidak melihat kecuali amalan yang dia telah lakukan. Ya. Wa yanzuru, dan dia melihat ke depannya, fala yara illa an-nar tilqa'a wajhihi. Maka dia tidak melihat kecuali neraka di depannya. Sebab di hari hisab, tatkala manusia berdiri di padang mahsyar, ya, sedang dihisab, maka neraka Jahannam didatangkan. Neraka Jahannam didatangkan. Sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma. Di dalam riwayat Muslim disebutkan secara marfu'. Ya. Dan Daraqutni mengkritiknya dan yang dikatakan bahwa yang benarnya riwayat secara mauquf. Walaupun dia mauquf dari ucapan Ibnu Mas'ud, ini hukumnya hukum marfu'. Diterangkan dalam hadis Ibnu Mas'ud, "Yu'ta bi jahannam yaumil qiyamah wa laha 70,000 zimam." Akan didatangkan neraka Jahannam pada hari kiamat. Dan neraka Jahannam ini diikat dengan 70.000 tali. Setiap tali diseret oleh 70.000 malaikat. Ya, perhatikan betapa dahsyatnya neraka Jahannam. Dari jauh sudah terdengar golakan dan kemarahannya. Ya. Idza ra'atkum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira. Apabila neraka Jahannam sudah melihat mereka dari jauh, maka terdengarlah dari neraka ini kemarahan yang sangat dahsyat dan golakan yang menyala-nyala. Ya. Maka ini adalah peringatan bagaimana seorang berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan dia jawab ketika dia berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ketika dia berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah terlalu sudah banyak menegur kita di dalam Al-Qur'an, mengingatkan kita tentang hal ini. Nah, antara ayat yang kita hafal semuanya di surah Al-Fajr, "Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkaru al-insan wa anna lahu adh-dhikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati فيومئذ لا يوثق وثاقه عذاب أحد ولا يؤذب عذابه أحد." Ya. Maka datanglah Rabbmu dan para malaikat bersaf-saf dan didatangkanlah neraka Jahannam. Maka ketika itulah ia baru mengingat. Ia berkata, "Wahai, apa yang telah saya lakukan di dunia?" Baru dia sadar. Ya. Baru dia menyadari. Ya. Betapa banyak perkara yang dia terlantarkan di dunia ketika dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari itu tidak ada penyesalan yang berarti. Hari itu tidak ada tangisan yang bermakna. Hari itu tidak ada raungan yang dikasihani. Iya. Semuanya hanya mempertanggungjawabkan amalan yang dia lakukan. Apa yang dia lakukan di muka bumi ini dari kebaikan
itu pula yang akan dia dapatkan pada hari akhirat. Ya. Dan kalau dia mendapatkan kejelekan, maka itu karena kesalahan dia sendiri melantarkannya di kehidupan dunia. Kemudian dari ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang makna dari kehidupan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam banyak ayat menyebutkan manusia itu hanya terbagi menjadi dua kelompok. Tidak ada kelompok yang ketiga. Iya. Manusia hanya dibagi menjadi dua golongan. Tidak ada golongan yang ketiga. Dan ini pembagian beraneka ragam bentuknya dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir." Ada satu kelompok di surga dan ada satu kelompok di neraka. Dan di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Faminhum syaqiyyun wa minhum sa'id." Di antara mereka ada yang merugi dan di antara mereka ada yang beruntung. Ya, ada ashabul yamin, ada ashabul shimal. Ya, ada golongan kanan, ada golongan kiri. Ya. Nah, Allah membagi dua makam manusia. Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'un ahwa'ahum. Kalau mereka tidak menjawab seruan wahai Nabi Muhammad, maka ketahuilah bahwa mereka itu hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Manusia hanya dibagi menjadi dua, maqamul istijabah dan maqam orang yang tidak istijabah. Ya, kedudukan orang yang menjawab perintah Allah dan Rasulnya dan orang yang tidak menjawabnya. Orang yang tidak menjawab perintah Allah dan Rasulnya. Hanya ada dua jalan, jalan yang lurus dan jalan yang salah. Allah firman, "Wa hadainakum najdain." Kami tunjuki pada manusia ini dua jalan, dua najd. Menurut penafsiran kebanyakan ahli tafsir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha." Dan jiwa serta penyempurnaannya. Kemudian dia diberi ilham. Perhatikan, diberi ilham menuju jalan kefajirannya atau jalan ketakwaannya. Ada dua jalan yang diterangkan. Ada jalan ketakwaan dan ada jalan kefajiran. Ya, hanya dua jalan saja. Tidak ada jalan yang ketiga. Karena Rasulullah SAW mengingatkan, apa hakikat dari amalan yang dilakukan oleh hamba di muka bumi ini? Kata beliau di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, "Kullun nasi yaghdu fada'i'un nafsahu fa mu'tikuha aw mubikuha." Setiap jiwa itu dia berusaha. Setiap jiwa dia berusaha. Dengan usahanya dia menjual dirinya. Dengan usahanya dia menjual dirinya. Ada yang dengan usahanya dia menyelamatkan dirinya dari api neraka. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, dengan usahanya di dunia ini dia membinasakan dirinya jatuh ke dalam api neraka, waliyadzubillah. Hanya dua golongan. Ya, hanya dua golongan. Maka disebutkannya dua golongan ini, ya, diterangkan golongan yang baik, orang yang berada di atas jalan yang lurus, ya. Golongan yang jelek, orang yang berada di atas jalan kesesatan, penduduk surga, penduduk neraka, golongan yang beruntung, golongan yang merugi. Ini semuanya memberikan arti apa? Ya, ini memberikan makna kepada kita untuk berlomba-lomba masuk ke dalam golongan yang diridhai oleh Allah dan berhati-hati. Jangan sampai tergolong kepada orang-orang yang akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini inti setiap syariat para nabi dan para rasul. Ya. Menjelaskan yang halal dan yang haram, menjelaskan syariat agar supaya nampak dua jalan. Nampak jalan petunjuk dan nampak jalan kesesatan. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum an syarri ma ya'lamuhu lahum." Ya. Sungguhnya tidak ada satu nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi tersebut untuk menjelaskan segala kejelekan, untuk menjelaskan segala kebaikan yang diketahui untuk umatnya. Dan wajib atas nabi tersebut untuk menjelaskan segala kejelekan yang dia ketahui berbahaya bagi umatnya. Ya. Jadi para nabi dan para rasul menjelaskan dua jalan sekaligus. Ya. Maka ini adalah peringatan yang sangat berharga. Peringatan-peringatan yang sangat berharga. Memberikan pengertian dan pemahaman kepada setiap
muslim dan muslimah untuk mengenal apa sebenarnya hakikat dan arti kehidupan itu. Apa yang harus dipersiapkan di dalam kehidupan tersebut. Baik, sudah masuk waktu salat Isya. Kita salat Isya dahulu, kemudian kita lanjutkan materi insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.